Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Melalui mimbar yang sangat mulia ini, saya selaku khatib senantiasa berwasiat bil khusus kepada diri dan keluarga saya, juga kepada jamaah sekalian. Mari kita sama-sama senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah a'azami Allah wa iyyakum. Tanggal 27 Rajab tahun 11 kenabian, mayoritas ulama mengatakan tanggal itulah di Isra dan dimi'rajkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj bukan sekedar untuk diperingati, tetapi Isra Mi'raj harus senantiasa diingatkan kepada umat ini. Kenapa? Karena Isra Mi'raj ini merupakan bagian daripada akidah Islam. Mengaku muslim tapi tidak yakin dengan Isra Mi'raj Nabi, maka batal akidahnya. Atau sebagai muslim mengaku ada manusia lain yang pernah Isra Mi'raj ke sana, bahkan 70 kali, yakin begitu, maka akidahnya pasti batal. Kenapa? Karena Isra Mi'raj ini adalah hanya diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj ini penting untuk selalu diingatkan agar anak-anak kita mengerti, agar kita yang belum paham menjadi yakin. Sebab Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 55, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah, ingatkanlah manusia, karena sesungguhnya peringatan itu, mengingatkan itu bermanfaat bagi keimanan. Banyak yang bisa kita ambil hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini yang sudah sangat familiar pada pemahaman kita. Ketika kita menyampaikan tabligh Isra Mi'raj, selalu disampaikan menjemput perintah sholat 5 waktu sehari semalam yang awalnya 50 waktu. Tapi ingat, tidak hanya itu hikmahnya, masih banyak hikmah-hikmah lainnya. Nah, salah satunya Isra Mi'raj ini merupakan pola bertemu, pola menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai muslim ada dua menghadap.
Menghadap pertama, di muka bumi ini kita wajib menghadap Allah sehari semalam 5 kali. Mau kemana? Mau sholat, ngapain? Menghadap Allah. Kemudian yang kedua, menghadap nanti di akhirat. Ketika kita meninggal, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Menghadap kepada Allah. Mari kita lihat menghadap yang pertama, yaitu menghadap dengan melakukan, menegakkan sholat 5 waktu. Apa yang kita hadapkan kepada Allah? 2, zahir dan batin. Zahir kita ketika sholat menghadap ke Masjidil Haram, sebagaimana Allah berfirman di dalam suratul Baqarah ayat 144, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu, tubuhmu menghadap ke Masjidil Haram ketika kamu sholat. Jadi bukan menghadap Ka'bah. Kalau kita berada di luar Masjidil Haram, maka kita cukup menghadap ke arah Masjidil Haram. Makanya nggak perlu sebetulnya sebagian masjid karpetnya digeser-geser. Supaya apa? Supaya pas ke Ka'bah. Tidak. Tapi kalau berada dalam Masjidil Haram, itu wajib menghadap ke Ka'bah. Makanya dia melingkar. Dan kalau ada di Masjidil Haram, di dalam Ka'bah, boleh menghadap ke arah luar. Kalau ada di Hijri Ismail, kata ulama, boleh menghadap ke Ka'bah, boleh menghadap keluar. Kenapa? Hijr Ismail itu termasuk bahagian daripada Ka'bah. Itulah wajah kita menghadap ke Masjidil Haram. Yang kedua, batin kita, jiwa kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita membaca doa iftitah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku. Yang mana? Yang kolbu, yang gak kelihatan. Karena sholat itu ada 5 tingkat. Yang paling rendah namanya sholat sahun, sholat lalai, sholat yang jiwanya kemana-mana terbangnya. Kalau sampai mati nggak bertaubat, kalau sampai mati nggak diperbaiki, maka dia akan masuk dalam neraka wail. Apa itu neraka wail? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail adalah neraka jahanam. Di dasarnya itu ada lubang, lubangnya itulah wail, dan lubang itu unlimited, tidak ada dasarnya. Hati-hati. Itu namanya sholatnya sahun, nggak mau belajar lagi. Di atas sahun namanya sholat khusyuk. Jadi sholat khusyuk ini bukan paling bagus. Jadi dia baru pintu gerbang. Sholat khusyuk itu pintu gerbangnya, belum masuk ke dalam. Khusyuk ini lebih kepada zahir, gerakannya rapi, tumakninahnya bagus, bacaan sholatnya tartil. Kalau kita ibaratkan, orang khusyuk ini seperti orang mancing di empang. Itu khusyuk lah itu. Kenapa? Matanya fokus ke pelampung. Begitu pelampungnya tenggelam, ditarik. Begitu orang khusyuk, matanya fokus ke tempat sujud. Makanya khusyuk ini baru pintu gerbang, belum masuk. Itulah yang keempat. Naik yang ketiga, ini baru masuk. Namanya sholat hudur. Apa arti hudur? Hadir. Apanya hadir? Pikiran dan jiwanya hadir di dalam sholat. Itulah menghadap itu. Jiwanya menghadap kepada Allah. Lebih tinggi lagi namanya sholat wusul. Apa itu sholat wusul? Wasol, sampai kepada Allah, menghadap Allah.
betul-betul sampai kepada Allah. Yang paling tinggi adalah sholat daimun. Di luar sholat, dia aplikasikan nilai-nilai sholat dalam kehidupan. Tapi Ustadz, ketika saya sholat, jiwa saya kemana-mana Ustadz. Kunci motor lupa, ketika sholat dia hadir. Maka kata Nabi, itu adalah godaan dari setan yang bernama khonzab. Lalu bagaimana Ustadz? Belajar. Apa sebabnya orang itu sholatnya tidak bisa wusul, tidak bisa hudur? Nah, ini yang harus kita kaji. Padahal kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim, yang dikatakan ihsan itu an ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah, engkau salat menyembah Allah seolah-olah engkau dapat melihat Allah. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Jika engkau belum mampu seperti itu, yakinlah engkau sedang diawasi oleh Allah. Jadi kalau kita sedang salat, kita merasa diawasin oleh Allah, sehingga kita jaga gerakan kita jaga ucapan kita, maka ketika itulah sholat kita namanya sholat hudur. Hadir jiwa kita, hadir pikiran kita. Kenapa? Merasa diawasi Allah. Lalu wusulnya, nyampainya bagaimana? Seolah-olah engkau dapat melihat Allah. Apa yang melihat? Bukan mata zahir, tapi mata batin. Melihat Allah, namun bukan zatnya Allah, akan tetapi kudrohnya Allah. Dalam arti kata, ketika kita bergerak, Allahu Akbar, yang menggerakkan ini bukan tanganku, tetapi dengan izin Allah. Yang melihat ini bukan mataku, tetapi dengan basarnya Allah. Yang mendengar ini bukan telingaku, tetapi samanya Allah. Makanya ketika azan, hayya 'alas shalah, mari kita salat, mestinya kita jawab sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya taat. Kami dengar, kami taat. Mestinya begitu. Tapi kata Nabi, bukan itu jawabannya. Tapi katakanlah la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya saya, tidak ada kuasa saya kecuali dengan izin Allah. Gerakan ini semuanya dengan izin Allah. Kalau dia sudah bisa seperti itu, maka itulah dia sudah sampai usul dalam sholatnya. Tapi tidak bisa Ustaz. Kenapa? Karena jiwa kita, kalbu kita masih kotor. Makanya pola Isra Mi'raj ini, sebelum Rasulullah SAW di Isra dan dimi'rajkan, terlebih dahulu Nabi dibelah dari bawah tenggorokan sampai ke bawah pusar. Disebutkan dalam hadis Muslim, dibelah, dibawa ke tepi telaga Zamzam, maka perut Nabi dibersihkan dengan air Zamzam. Apa yang dibersihkan? Kotoran-kotoran batin. Kemudian kolbu Nabi, kolbu jantung dibelah, dibersihkan kotoran-kotoran kolbu, dimasukkan iman dan hikmah. Kan Nabi sudah suci Ustaz, memang Nabi sudah bersih, tapi walau bagaimanapun Nabi itu manusia, akan menghadap Allah yang maha suci, makanya betul-betul disucikan. Sampailah di Sidratul Muntaha, Nabi memberi salam kepada Allah. Salam pertama tidak dijawab oleh Allah, turun lapor sama Jibril, kok tidak dijawab salamku wahai Jibril? Salammu kurang sempurna, baca ini. Maka Nabi pun masuk lagi, dibacalah salam yang sempurna, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu salam yang sempurna. Nabi di Sidratul Muntaha menghadap Allah. Lalu Allah berikan anugerah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Mendapat anugerah itu, Nabi tidak mau senang sendiri. Nabi berdoa kepada Allah, assalamu alayna, selamat juga kami. Siapa kami? Nabi, malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat Mikail yang mendampingi Nabi. Tidak hanya itu, wa ala ibadillahi sholihin, dan hamba-hambaku yang soleh dan solehah. Kalau mau mendapat anugerah Allah, jadilah kita menjadi umat Nabi yang soleh dan solehah.
Itulah Nabi menghadap Allah. Kenapa? Berangkat dari kolbu yang suci, jiwa yang bersih. Makanya kita nggak bisa hudur sholat kita, nggak bisa usul sholat kita. Kenapa? Kolbu kita masih kotor, jiwa kita masih kotor. Dari apa? Pertama, dari penyakit riya. Kalau nggak diobati, dia berubah menjadi ujub. Kalau nggak diobati, dia berubah menjadi takabur. Apa itu riya? Pamer. Tengah malam dia WA di grup masjid itu, bangun tahajud, padahal itu grup bukan grup tahajud. Nah, itu bisa jadi pamer nanti. Kata orang, supaya dia tahu, itu orang tahu dia udah sholat begini hari. Kecuali kalau grup WA, grup tahajud, tolong ya yang duluan bangun kasih informasi. Kecuali kalau grup biasa nggak usah di-share informasi tahajud, jadi riak nanti jadinya. Nah kemudian ujub, bangga, pulang sholat subuh, dilihat di komplek, nggak ada orang kayak saya, masih tidur, saya dong udah pulang dari masjid. Ujub. Kelompok saya yang paling sunnah, yang lain bid'ah. Kelompok kami yang paling benar, yang lain sesat. Kelompok kami yang paling ahlu sunnah wal jamaah, yang lain tidak. Itu ujub, penyakit, nggak bakal nyampe kepada Allah dia. Banyak sekali penyakit-penyakit kolbu. Yang paling besar itu adalah syirik, mempersekutukan Allah. Yang nomor 2, munafik. Yang nomor 3, fasik. Yang nomor 4, penyakit-penyakit kolbu. Maka salatnya tidak bisa hudur, tidak bisa wusul nyampe kepada Allah. Kenapa? Masih kotor jiwanya. Allah Maha Suci. Yang bisa menghadap Allah adalah jiwa yang suci. Makanya kata Allah, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mau membersihkan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya. Semua amal ibadah arahnya kepada pembersihan jiwa, terutama nanti saum Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan tazkiyatun nufus. Nah, cuman bagaimana caranya Ustadz? Ini yang jadi masalah. Itu baru menghadap Allah di muka bumi. Bagaimana menghadap Allah di akhirat? Kata Allah dalam Al-Quranul Karim, disebutkan bahwa yauma la yanfa'u malu wala banun. Pada hari itu nanti tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya harta kamu, tidak ada manfaatnya anak-anak kamu, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah dengan bawa qalbun salim, qalbu yang bersih, jiwa yang bersih, yang tidak terkontaminasi dengan penyakit-penyakit qalbu tadi. Bahkan nanti di akhirat, kalau dia membawa qalbu yang kotor, qalbu yang marid, nanti di akhirat dia menjadi orang tersesat dan orang yang buta matanya. Disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 72. Apa kata Allah? Wa man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa di muka bumi ini yang buta, maka nanti di akhirat pun dia akan lebih buta dan dia akan tersesat jalan. Mau ketemu Allah nggak nyampe-nyampe, nyasar dia. Kenapa? Buta di akhirat. Sebabnya buta di dunia. Buta apa Ustaz? Bukan buta mata zahir, tapi buta mata batin. Nggak mengenal Allah. Ya kan Allah Tuhan saya. Kita kebanyakan mengenal Allah cuman namanya. Yang punya nama Allah itu siapa? Nggak kenal kita. Makanya wajib ngaji, belajar. Dan saya pun masih belajar. Ma'rifatullah, kenal Allah. Ma'rifatuddin, mengenal agama Islam. Asal kita beragama Islam ini. Makanya kalau nggak kenal Allah, buta batin kita kepada Allah, buta batin kita kepada agama, kotor kalbu kita, di akhirat buta matalah lahir dan mata batinnya, dan tersesat dia entah kemana, padang pasir, padang mahsyar yang begitu luas.
nggak ada simpang-simpang di sana. Matahari dekat, panas luar biasa. Ya Allah ya Rabb, nggak percaya, tunggu tanggal mainnya. Lalu bagaimana Ustadz belajar? Lewat apa? Kalau bisa offline, kalau nggak bisa ya pakai sosial media. Tapi Ustadz yang kenal, Ustadz yang tahu, kita bisa nanya, berkunjunglah ke channel saya, Ustadz Arifin Purba Official. Insya Allah ada itu semua, dan kebanyakan dalam bentuk PowerPoint atau bentuk buat satu majelis. Ayo kita ngaji, betul-betul belajar. Kan ilmu itu ada ilmu akli, ada ilmu rohani. Yang selama ini hanya ilmu akli yang disampaikan. Capek Ustadz ngomong, dia bilang, oh cuman begitu aja, nggak sampai ke dalam kolbunya. Karena Ustadznya menyampaikan cuman lewat akalnya, nggak lewat kolbunya. Tapi kalau lewat kolbunya itu ilmu namanya ilmu rohani. Dan ini yang penting di akhir zaman ini, karena ke depan ini tidak makin baik. Dajjal sebentar lagi keluar, Imam Mahdi sebentar lagi akan datang, sebentar lagi, nggak lama. Makanya ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga jiwa-jiwa kamu dan jiwa-jiwa keluargamu. Semoga Allah membimbing kita menjadi hamba-hamba yang diridhoinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wa li walidayya wa li walidaykum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahu man khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa an ashabi Rasulillahi ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alna minal maghrurin. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wansur man nasaraddin wa khdzul man khadal muslimin khususan fi Indonesia wa Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanhanil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurun yazkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.